Jumpa kembali pada channel Ardik Home bersama saya Edu Bagus Ardike, guru matematika kalian. Sebelum kita lanjut, ingat jika ingin mendapatkan video-video pembelajaran, jangan lupa like dan subscribe. Anak-anak, hari ini seperti yang saya janjikan pada minggu sebelumnya, kita akan melanjutkan pembelajaran, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan cara yang pertama memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan kali ini kita akan membahas tentang akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus yang selanjutnya disebut dengan rumus ABC. Bagaimana bentuknya? Baik, sebelum kita menentukan bagaimana bentuk rumus ABC, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita selalu dapat melaksanakan swadharma kita masing-masing, yaitu tetap belajar. Dan jangan lupa tetap semangat, tetap belajar di rumah saja, jangan kemana-mana. Bengkung. Nah, sebelum lanjut pada bagaimana kita menyelesaikan rumus ABC, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu, anak-anak, apakah masih ingat bagaimana bentuk umum dari persamaan kuadrat? Ayo, anak-anak, apakah masih ingat atau lupa? Bagaimana? Ya, bagaimana ya bentuknya? Iya, ingat sekali lagi. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah, kita lihat pennya, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kenapa saya menekankan bentuk umum ini lagi? Ya, karena dari sinilah nanti kita akan menurunkan rumus ABC yang saya sebut tadi. Mari kita lihat dari bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 yang kita akan turunkan menjadi sebuah rumus. Bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 kita bagi dengan A. Jadi bentuk ini kita bagi A. Ya, kita bagi A. Sehingga hasilnya, saya ulangi, bentuk ini kita bagi A, sehingga hasilnya X kuadrat ditambah B per AX tambah C per A sama dengan 0. Kita bagi A. Yang selanjutnya, X kuadrat tambah B per AX sama dengan, kita pindah ini ke ruas kanan, menjadi negatif C per A. Nah, bentuk ini kita ubah seperti pada saat kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna pada minggu lalu.
Sehingga kedua ruas, ya, ruas kiri dan ruas kanan, jadi ruas kiri dan ruas kanan, kita tambahkan dengan setengah dari koefisien X. Dalam hal ini, setengah dari B per A, ya, kita tambahkan setengah dari koefisien X, yaitu setengah kali B per A, lalu kita kuadratkan. Bentuknya akan menjadi X kuadrat ditambah B per AX, ulangi, X kuadrat ditambah B per AX ditambah B per 2A, di ruas kirinya kita tambahkan dengan B per 2A, sama dengan min C per A, ditambah bilangan yang sama tadi, B per 2 kuadrat. Selanjutnya akan menjadi, karena ini menjadi bentuk kuadrat sempurna, maka bentuknya kita bisa ubah menjadi X ditambah B per 2A kuadrat. Saya ulangi, bentuk ini yang di atasnya sudah merupakan bentuk kuadrat sempurna, sehingga kita ubah menjadi X tambah B per 2A kuadrat sama dengan negatif C per A ditambah B kuadrat dikurangi 4A kuadrat. Selanjutnya kita lihat. Itu tadi, X ditambah B per 2A kuadrat sama dengan negatif C per A ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Kita lihat yang di ruas kanan, kini bentuknya bisa kita gabungkan karena dijumlahkan, hanya saja penyebutnya masih berbeda. Jadi supaya bisa kita kerjakan yang di ruas kanan, maka penyebutnya harus disamakan dulu. Dalam hal ini jadikan penyebutnya menjadi 4A kuadrat. Karena ini A, maka harus kita kalikan dengan 4A. Jadi, kalau saya tuliskan, ini kita kalikan dengan 4A menjadi 4AC, ini negatif 4AC per 4A kuadrat tambah B kuadrat per 4A kuadrat. Jadi penyebutnya sudah sama. Nah, kalau sudah penyebutnya sama, maka ini bisa saya ubah menjadi, ini saya ubah menjadi bentuk komutatif. Komutatif berarti ini saya pindah dari depannya B kuadrat dikurangi, ini menjadi B kuadrat dikurangi 4AC per, jadikan 1 karena sudah sama penyebutnya, 4A kuadrat. Jadi bentuknya kita ubah menjadi seperti ini. Sehingga, nah bentuknya saya ubah ini. X ditambah B per 2A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Kemudian perhatikan ini mengandung kuadrat. Supaya tidak mengandung kuadrat, kita buka kurungnya, hilangkan, maka akan berubah menjadi kanan menjadi akar. Sehingga hasilnya X ditambah B per 2A sama dengan plus minus akar. Ini menjadi akar B kuadrat dikurangi 4AC per 4A kuadrat. Jadi kalau digabungkan inilah bentuk, ya, bentuknya. Kemudian dilanjutkan, bentuk ini, ya, nah yang kita cari nanti X-nya,
Selanjutnya ini nanti kita pindahkan. B per 2A nya kita pindahkan ke kanan. Kalau dipindahkan ke sini menjadi negatif. Nah, seperti ini. Maka X sama dengan ini pindah ke kanan, ya, ke ruas kanan. Di sebelah kanan sama dengan X sama dengan di negatif positif, maka akan menjadi negatif min B per 2A plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Kalau kita selesaikan, akan menjadi X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Inilah hasil akhirnya. Yang selanjutnya, lagi anak-anak, penurunan ini hasil akhirnya yang akan kita sebut dengan rumus ABC. Inilah rumus ABC. Inilah rumus ABC. Baik, anak-anak, kita lihat. Jadi kalau rumus ABC, kalau saya tuliskan X1, 2, bukan X12 ya. X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Ingat, bentuknya kita turunkan dari bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini rumus ini kita turunkan dari sana. Ya. Jadi bentuknya menjadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 menjadi rumus. Kita turunkan menjadi X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 4 per 2A. Selanjutnya, B kuadrat dikurangi 4AC yang ini, khusus B kuadrat kurang 4AC, disebut dengan diskriminan atau sering disingkat D. B kuadrat dikurangi 4AC disebut dengan diskriminan. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena B kuadrat dikurangi 4AC atau yang disebut dengan diskriminan ini akan menentukan apakah sebuah persamaan itu memiliki penyelesaian atau tidak. Ada berapa penyelesaian dan seterusnya. Tahu kalau saya tuliskan D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Ingat, jadi sekali lagi saya ingatkan, rumusnya adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Ingat, B kuadrat dikurangi 4AC adalah diskriminan. Nah, anak-anak yang perlu anak-anak ingat adalah rumus ABC, karena inilah yang kita gunakan. Kalau kita tidak bisa menggunakan dengan cara memfaktorkan, maka akan bisa kita gunakan rumus ABC untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Selanjutnya, mari kita lihat contoh bagaimana penggunaan rumus ABC dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kita lihat contohnya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan rumus ABC. Yang pertama, X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Yang kedua, X kuadrat dikurangi 8X ditambah 16 sama dengan 0. Dan yang ketiga, 2X kuadrat dikurangi 3X tambah 4 sama dengan 0. Nah,
Sebelum kita lanjutkan, apa yang perlu kita pahami sebelum menyelesaikan ini? Tentu. Jadi, persamaan pertama, kita harus melihat berapa nilai A, B, dan C. Demikian juga persamaan kedua, A, B, C. A, B, C. Jadi bentuk umumnya ingat, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Berapa nilai A, B, atau C dari masing-masing persamaan tersebut? Kita lihat yang pertama. X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Ayo kita cari bersama-sama nilai A. Dari persamaan ini, karena tidak dituliskan berarti nilainya sama dengan 1. Nilai B juga sama, yaitu koefisien yang melekat pada nilai X. 1 dan C-nya adalah 6. Jadi kalau saya tuliskan A-nya 1, B-nya 1, dan C-nya sama dengan min 6. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya, anak ingat? Ya, rumusnya X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Tinggal dimasukkan. Masukkan nilai B sama dengan 1. Kita masukkan. Kemudian akar B kuadrat. Jadi satunya dikuadratkan. Dikurangi 4 kali A 1 kali C min 6 dibagi 2 kali A. Jadi B-nya 1 dikuadratkan B-nya 1 kali 4A kali C. Hasilnya min 1 tetap plus minus akar 1 dikuadratkan 1 dikurangi, ini kalau saya isi kurung 4 kali 1, 4 kali min 6, min 24. 1 dikurangi min 24, hasilnya plus 24. Ya, 2 kali 1, 2. Ya, per 2. Jadi, X12 sama dengan min 1 plus minus akar 1 ditambah 24 per 2. 1 ditambah 24, berapa anak? 25. Kebetulan akar kuadrat sempurna. Ya, hasilnya min 1 plus minus akar 25 dibagi 2. Berapa akar 25 anak? Akar 25 adalah 15. Ya, sangat gampang. Nah, sehingga kalau kita turunkan hasilnya min 1 plus minus akar 25 tadi 5 dibagi 2. Min 1 plus minus 5 dibagi 2. Sehingga hasilnya X1 kita ambil yang positifnya. Ini ambil yang positifnya. Min 1 ditambah 5. Berapa ada min 1 tambah 5? Iya, tentu sama dengan 4. Pembaginya tetap 2. Hasilnya 4 dibagi 2. Atau sama dengan 2. Ya, anak sama dengan 2. Jadi X1-nya sama dengan 2. Atau penyelesaian yang kedua adalah X2. Yaitu min 1 ambil negatifnya. Dikurangi 5. Tadi kita ambil positifnya. Plus minus tadi kita ambil positif dan ambil negatifnya. Dibagi 2. Hasilnya min 1 dikurangi 5 sama dengan berapa anak? Iya, min 6. Jadi X2-nya adalah min 6 dibagi 2. Sama dengan min 3. Hasilnya Nana 2 dan min 3. Jadi
akar-akar persamaan dari X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Akar-akar dari persamaan ini adalah X1-nya kita dapatkan 2, dan X2-nya kita dapatkan min 3. Jadi persamaan ini memiliki dua penyelesaian atau dua akar yang berbeda. Cukup mudah, anak-anak? Iya, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. Yang penting anak-anak memahami mana A, mana B, dan C dari sebuah persamaan kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Jika diberikan soal X kuadrat dikurangi 8X ditambah 16, seperti yang ini, apa ya langkah pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu? Yaitu menentukan nilai A, B, dan C. Dalam hal ini, kita tulis A-nya 1, B-nya min 8, dan C-nya 16. Jadi, saya ulangi, harus anak-anak pahami nilai A, B, dan C. Setelah itu baru ingat rumus ABC-nya. Rumus ABC-nya anak-anak boleh tulis terlebih dahulu, rumus ABC-nya, ya. Silakan ditulis terlebih dahulu. Nah, saya tuliskan A sama dengan 1, B-nya min 8, dan C-nya 16. Sehingga rumusnya sudah anak tuliskan tadi, tinggal kita masukkan. Min B, B-nya berapa? Min 8. C-nya 16, tinggal dimasukkan ke rumus. B kuadrat min 8 kita kuadratkan, dikurangi 4 kali A 1 dan C 16 dibagi 2 kali A sesuai dengan rumus. Hasilnya 8 plus minus akar 64 nih. Min 8 kita kuadratkan, hasilnya 64. Dikurangi 4 kali 1 kali 16, 64. Berapa 64 dikurangi 64? 0. Ya, jadi 8 plus minus akar 0 dibagi 2. Ya, kita tuliskan 8 plus minus akar 0 dibagi 2. Jadi X1, X2-nya karena ditambahkan 0, maka hasil X1 maupun X2 adalah 8 per 2, yaitu sama dengan 4. Persamaan ini hanya memiliki satu penyelesaian, atau juga orang menyebutkan memiliki dua penyelesaian yang kembar atau akar-akar kembar. Nah, nilainya adalah X sama dengan 4. Sekali lagi, persamaan ini hanya memiliki satu penyelesaian saja, yaitu 4. Karena sama, sering disebut satu. Dan ada juga menyebut karena sama, akar-akarnya kembar. Ya, maksudnya sama, ya. Maksudnya adalah akarnya satu. Ya, anak sudah bisa anak lakukan. Karena rumus ABC-nya sudah ingat, kemudian menentukan berapa nilai A, B, dan C-nya juga sudah bisa. Kita lanjut pada soal yang nomor 3 tadi. Jadi sekali lagi anak-anak, dengan lebih banyak kita melakukan latihan, maka pengetahuan anak-anak akan lebih banyak. Kita lihat soal yang ketiga. Soal ketiga, 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 sama dengan 0. Jadi, kita lihat A-nya seperti tadi. Kebetulan di sini A-nya ada, B-nya ada, dan C-nya ada. Nah, ini A-nya 2, B-nya min 3.
dan C-nya 4. Ulangi, A-nya 2, B-nya negatif 3, dan C-nya 4. Kalau saya tuliskan menjadi, nah ini B-nya min 3 dan C-nya 4. Tinggal masukkan. Rumus ABC-nya anak-anak sudah ingat, sudah tertulis di pikiran anak-anak, tinggal dimasukkan saja. Masukkan min B, kita masukkan min 3. Ingat, negatif memang ada, kemudian B-nya bernilai negatif, negatif 3. Min B kuadrat, tinggal masukkan. B min 3 dikuadratkan, dikurangi 4 kali 2 kali C. B. A, ini C, per 2A. Nah, hasilnya min 3, hasilnya 3. Plus minus akar 9 dikurangi 32. Nah, ini masalahnya sekarang. 9 dikurangi 32. Sekali lagi, 9 dikurangi 32. Pada penurunan rumus tadi, kita lihat rumus di atasnya, yang anak tulis tadi, B kuadrat dikurangi 4AC. Syaratnya lebih dari atau sama dengan 0. Kita lihat, 9 dikurangi 2, 32. Berapa hasilnya? Nah, kurang dari 0. Akibatnya, nah kita tulis, X12 sama dengan 3 plus minus akar min 23 per 4. Jadi, ingat, lihat D-nya, nilai D kurang dari 0. Jika D kurang dari 0, maka persamaan itu tidak ada penyelesaian. Tidak memiliki akar-akar yang real. Nah, karena D-nya kurang dari 0, nah ini B kuadrat dikurangi 4AC, D itu apa Nana? Diskriminannya negatif 23, bilangan negatif kurang dari 0, maka persamaan tersebut tidak memiliki penyelesaian. Jadi contoh yang satu, karena memiliki dua penyelesaian yang berbeda, yang kedua memiliki satu penyelesaian atau dua penyelesaian yang kembar atau yang sama, identik, dan yang terakhir tidak memiliki atau tidak memiliki penyelesaian karena D-nya kurang dari 0. Dari ketiga contoh tadi, yang pertama saya inginkan anak-anak memahami mana yang disebut A, B, atau C dari persamaan kuadrat yang bentuknya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang kedua, anak-anak harus tetap ingat atau selalu ingat rumus ABC. Gimana rumus ABC? Rumus ABC, X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, dari tadi, 3 soal tadi dapat kita simpulkan. Yang pertama, jika B kuadrat dikurangi 4AC atau yang kita sebut diskriminan lebih dari 0, atau D-nya lebih dari 0, maka jika B kuadrat dikurangi 4AC lebih dari 0, maka persamaan tersebut memiliki dua penyelesaian atau nilai real yang berbeda. Sedangkan contoh yang kedua, jika diskriminannya atau B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0, maka persamaan tersebut hanya memiliki satu penyelesaian. Tadi dua penyelesaian, satu penyelesaian, atau ini yang disebut nilai kembar, dua nilai kembar, karena sama berarti satu saja.
Dan yang ketiga, jika diskriminannya B kuadrat kurang 4AC kurang dari 0, maka persamaan tersebut tidak memiliki penyelesaian. Saya ulangi. Jika yang pertama, jika diskriminan atau B kuadrat dikurang 4AC lebih dari 0, maka persamaan memiliki dua penyelesaian yang berbeda. Jika D-nya sama dengan 0 atau diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan memiliki satu penyelesaian atau yang sering disebut akar kembar. Dan jika diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan tidak memiliki penyelesaian. Jadi itulah kesimpulannya. Anak sekali lagi ingat rumus ABC. Tentukan mana A, mana B, mana C. Ya, anak-anak, mari kita lihat latihan soalnya. Yang pertama, tentukan akar-akar persamaan berikut dengan menggunakan rumus ABC. Pertama, x kuadrat tambah 6x tambah 8 sama dengan 0. Yang kedua, 2x kuadrat tambah 3x kurang 14 sama dengan 0. Dan yang ketiga, x kuadrat ditambah 2x tambah 1 sama dengan 0. Yang keempat, x kuadrat dikurangi 4x sama dengan 0. Dan yang terakhir, 2x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama dengan 0. Di antara kelima soal ini, ada yang, anjingnya galak, gitu ya. Ya, di sana ada dari kelima soal tadi, ya, dari kelima soal tadi, ada yang memiliki dua akar, ada yang memiliki satu penyelesaian, dan ada yang tidak memiliki penyelesaian. Silakan dicoba, anak. Jadi ini sebagai latihan. Ingat, silahkan dicoba dan tetap semangat. Iya, kita coba yang pertama. Apakah ingatan anak-anak masih bagus? Ingat rumusnya, X12 sama dengan min B plus minus B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, silahkan anak dicoba dan dicoba sambil mengingat-ingat yang menjadi patokan adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Ayo, mari kita coba yang pertama. Kita masukkan X12 sama dengan, ayo sebelum itu kita tulis dulu A-nya sama dengan berapa? 1. B-nya sama dengan 6. C sama dengan 8. Kebetulan semuanya positif. Masuk kan? Lagi gonggong dia. Nggak apa-apa anak-anak. Ya, kita masukkan rumusnya min B. Tinggal masukkan B-nya 6. Jadi 6 plus minus akar B kuadrat 6 kuadrat dikurangi 4. A-nya 1 kali C-nya 8.
per 2 kali hanya 1. Apa hasilnya? Ya, anak-anak silahkan dilanjutkan sampai pada soal yang terakhir. Jika anak-anak sudah mahir, maka anak-anak akan mendapatkan ada di antara soal itu yang memiliki akar-akar yang berbeda, ada 2 akar, 2 penyelesaian, ada juga yang hanya memiliki 1 penyelesaian, ada yang memiliki atau tidak memiliki penyelesaian. Nah, kalau dicoba ya. Ya, anak-anak, demikian tadi sampaiannya. Semoga pertemuan kali ini anak-anak mendapatkan sesuatu yang lebih, dan harapan kita bersama, kita yang pertama tetap sehat, belajar semangat, kemudian dapat memahami apa yang disampaikan. Tentunya di akhir kegiatan nanti akan saya berikan soal untuk dikerjakan dan disetorkan sebagai tugas. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.